Praise God. Seperti Welcome to Blessing Church, Batam. Seperti wanita. Thank you, Lord Jesus Christ. We thank you. We want to praise and worship you, and we want to make our Bible study for women fellowship. And lead this fellowship from the beginning until the end. Tuhan memberkati ibadah fellowship wanita pada sore hari ini, Blessing Church. Tuhan Yesus memberkati setiap kami online dan onsite. Let Holy Spirit touching every one of us. Let Holy Spirit become our best teacher in our life. You are the preacher and you are the teacher of Jesus Christ. Give us your wisdom and revelation. Thank you, Father. We want to start our fellowship in the name of Jesus Christ. Hallelujah. I love you, Lord. Thank you, Lord Jesus Christ. When preaching, I want to check this SB because I want to read English Bible. Menjadikan semua bangsa murid Kristus dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Betapa pentingnya kita mengajar diri kita dan kita mengajar isi rumah kita. Haleluya. Ini adalah suatu kisah nyata tentang seorang wanita. Seorang wanita yang setia melayani Tuhan waktu gadis, dan mempunyai wanita ini sudah melayani Tuhan, bahkan sudah menjadi hamba Tuhan seperti saya, dan kemudian bersahabat baik dengan seorang pria dari satu gereja lokal yang sangat lugu, polos, dan cinta Tuhan. Kemudian mereka berumah tangga dan sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi di akhir cerita yang saya dengar dan terbukti benar, mereka sudah berpisah karena suaminya sudah
berselingkuh dan mempunyai pelapor dan jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita melaksanakan amanat agung setiap hari, dimulai dari diri kita dan Yerusalem kita. Ini pelajaran untuk kita sebagai ibu rumah tangga ataupun pasangan-pasangan yang mau menikah, yang sudah menikah. Ya, betapa pentingnya firman Tuhan Ulangan 6. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Takutlah akan Tuhan dan kasih Tuhan seumur hidupmu, engkau orang tua, anakmu, dan cucumu. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Betapa pentingnya kita melakukan firman Tuhan Ulangan 28 itu setiap hari. Ya, Ulangan 28 dikatakan, read together, Ulangan 28, ya, Ulangan 28. Ya. Jika pada awalnya kita sudah setia, biarlah setiap hari kita setia. Jangan pernah kita berubah setia. Haleluya. Ulangan 28. Di situ dikatakan, mari kita baca bersama-sama Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kebanyakan kita awalnya kita melakukan Ulangan 28 ayat 1, kita baik-baik mendengar suara Tuhan, kemudian kita melakukan dengan setia perintahnya, dan kemudian kita menerima janji firman Tuhan ayat yang kedua, right? Segala berkat ini akan datang, dan berkat itu memang benar-benar datang. Ya, bagaimana dulu kita tidak punya apa-apa, kemudian kita diberkati oleh Tuhan. Jadi kisah yang saya buka tadi adalah saya mendengar sendiri. Bapak ini bercerita kepada kami, waktu dia masih muda, sebelum menikah dia begitu miskin, sehingga untuk ongkos ke gereja saja dia nggak punya, untuk persembahan pun dia tidak punya, sehingga dia minta kepada pacarnya yang seorang hamba Tuhan, right? Kemudian akhirnya mereka menikah, dan memang mereka cinta Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka mulai ini bersama-sama. Dari mana pelakor bisa datang masuk merusak rumah tangga suami istri ini? Saudara harus tahu, kelemahan pria adalah 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Harta itu adalah berkat uang. Harta itu adalah berkat uang, kedudukan. Ya, 3 kelemahan mereka adalah nomor 1 harta, uang, berkat. Yang kedua tahta, jabatan. Yang ketiga wanita. Dan ketiga-tiga ini kalau mereka sudah punya, jika kita tidak melakukan dengan setia perintah Tuhan, disitulah masuknya. Jadi waktu saya mendengar ceritanya, saya begitu terkagum-kagum dengan berkat Tuhan yang sudah terjadi. Bagaimana saya dulu jongos, saya tidak punya uang untuk mencuci baju pun saya tidak ada uang. Saya jadi babu di rumah tulang saya, angkel saya, paman saya. Sampai malam saya harus mencabut rumput, saya harus mencuci piring. Tetapi selama saya bekerja, saya mempelajari ilmu dari tulang saya, dari paman saya, bagaimana dia bisa menjalankan company, perusahaan perkapalan, perusahaan ini dengan baik. Dan akhirnya saya tahu ilmunya, dan kemudian saya bisa mempunyai perusahaan saya sendiri. Dan dia katakan, Bapak Sehan tahu, ya, ketika saya sudah menjalankan perusahaan saya sendiri, wah, uang itu begitu banyak, sampai berkarung-karung, sampai memenuhi ember, begitu banyak uang, sehingga kami bisa membeli properti tanah
mempunyai perusahaan. Setelah saya punya perusahaan A, saya punya perusahaan B, saya punya perusahaan C. Waktu saya mendengar ini, wah saya kaget, ternyata dia banyak uangnya. Oke. Terus kemana semua uang itu diberikan? Hanya ditanam untuk kepentingan diri sendiri, untuk kekayaan diri sendiri, untuk kerajaan diri sendiri. Karena saya tahu kalau dia punya perusahaan A, B, C, D, seharusnya perpuluhannya itu bukan ratusan ribu. Karena dia sendiri yang mengatakan berkat itu bisa sampai berkarung-karung. Wih, uang itu Pak sialan, 1 karung, 2 karung, wih bisa bergoni-goni sampai berember-ember. Ya, karena saya tahu perpuluhannya hanya ratusan ribu. Ya, contohnya kita dapat berkat dari pelayanan gereja. Seperti kami memulai pelayanan berkat yang kami dapatkan di gereja itu mungkin 70.000, kan perpuluhannya 7.000, atau 170.000, perpuluhannya itu 17.000. Ditambah dengan berkat-berkat yang lain, itu kan harus dikembalikan kepada Tuhan, milik Tuhan 10%. Yang saya tahu perpuluhannya itu hanya berapa ratus ribu. Itu waktu saya mendengar kesaksiannya, saya terkagum-kagum dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saya heran kenapa uang yang begitu banyak itu tidak sesuai dengan perpuluhan yang dia berikan kepada gereja. Karena saya tahu perpuluhan dari keluarga ini, dari gereja ini, dari pasangan suami istri ini. Dalam hati saya, kemana semua itu perpuluhannya? Selain perpuluhan itu adalah pagar. Kemudian seharusnya menabur benih untuk pekerjaan Tuhan, memberi kepada orang miskin, kepada panti asuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja yang membangun. Gunakanlah berkat itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Itu dalam hati saya, ya. Tapi saya kan sungkan. Saya mau tanya, loh, kalau begitu perusahaan Bapak punya perusahaan ABCD, kenapa perpuluhan dari gereja Bapak dan Bapak suami istri ya hanya berapa ratus ribu? Dan saya tidak pernah melihat Bapak membagi-bagi berkat. Kemana semua itu berkat? Saya sungkan mau bertanya. Tetapi beberapa tahun kemudian saya mendengar Bapak ini sudah tidak lagi bersama dengan istrinya. Dia sudah tinggal di hotel dengan pelakor, dan dia sudah berzina dengan pelakor ini, meninggalkan istrinya yang perempuan yang sangat mencintai dan mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan taat, suci dan saleh. Ya, sangat disayangkan ya, mereka atau kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ulangan 6. Ya, dari harta berkat itulah dia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita sebagai istri seorang penolong, kita harus ingatkan suami kita, ya sayang, semua berkat itu, nafas itu dari Tuhan. Semua harta kekayaan itu kita bisa dapatkan, kamu bisa dapatkan karena Tuhan. Semua penghasilan yang kamu dapatkan di perusahaan kamu, contohnya income-nya 100 juta, kamu harus kembalikan dari Tuhan 10 juta. Sebagian besar kamu boleh beli properti, sebagian besar kamu harus menabur benih. Jangan gunakan hal-hal yang tidak baik. Itu seharusnya istri sebagai orang yang sudah mengerti firman Tuhan, itu kan harus mengajar suaminya untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam arti ya takut akan Tuhan, untuk takut berbuat dosa dalam hal menjaga tempat tidur, menjaga rumah tangga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sangat disayangkan istrinya tidak mengajar suaminya untuk takut kepada Tuhan. Sebagai suami istri kan, kita sebagai istri kan kita bisa membujuk suami kita untuk takut akan Tuhan, seperti keluarga Cornelius di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan ketika laki-laki ini sudah berzina, sudah bersetubuh, sudah kawin dengan pelakor, sehingga istrinya merasa jijik kalau suaminya mau kembali lagi, dia nggak mau. Saudara, dari awal itu kita harus tahu prinsip-prinsip kerajaan surga. Ketika berkat sudah banyak, kita lupa bahwa semuanya itu milik Tuhan. Kalau kita sebagai perempuan-perempuan yang sudah tahu firman, kita harus menolong suami kita. Kita harus mengajar suami kita, selain suami kita, anak-anak kita, untuk takut akan Tuhan. Jadi dari awal kita menikah, kita harus menggunakan berkat dengan baik.
Jika seseorang tidak benar keuangannya, ya, jika seseorang tidak benar keuangannya, karena uang itu setiap hari ada di dompet, ada di tas. Jika seseorang tidak benar dalam hal keuangannya, maka dia tidak benar di dalam seluruh kehidupannya. Ya, jadi akhirnya uang itu terlalu banyak, tetapi tidak ditanam untuk pekerjaan Tuhan, tidak ditanam untuk membangun rumah Tuhan. Jadi pelajarannya adalah mengasihi Tuhan. Kita punya nafas dari Tuhan. Yesaya 42 ayat 7. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menghamparkan langit dan bumi, dan memberikan nafas kepada semua manusia yang ada di muka bumi. Kalau nafas saja dari Tuhan, kita lahir dalam keadaan telanjang, kita tidak punya apa-apa. Setelah kita punya apa-apa, kalau kita tidak gunakan untuk kepentingan kerajaan surga, maka pasti akan kita gunakan, akan suami kita gunakan untuk kepentingan kerajaan kegelapan. Jika kita tidak gunakan berkat kita, talenta kita, ilmu pengetahuan, keuangan kita, berkat kita, fasilitas rumah, harta, uang, bahkan kesehatan tubuh kita, jika kita tidak gunakan untuk kepentingan kerajaan surga, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan pelayanan pemuritan, penginjilan, misi, hamba Tuhan, membangun rumah Tuhan, menginjil, melayani. Jika kita tidak gunakan untuk kepentingan kerajaan surga, maka otomatis pasti kita menggunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan hobi kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, kebanggaan kita sendiri, keluarga kita sendiri, kepentingan daging kita sendiri, dan akhirnya kita sendiri yang menderita. Rumah tangga hancur, suami sudah tidur dengan pelakor, dan kita menangis dan kita tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Istri tidak mau mengampuni suaminya. Jika kita sakit hati, kecewa, tidak mau mengampuni, otomatis juga kita ditolak oleh kerajaan surga, ditolak oleh Tuhan Yesus. Disinilah kuncinya. Dari awal tidak setia. Dari awal tidak setia. Itu sebenarnya firman Tuhan katakan, janganlah saudara dan saya menjauhkan diri dari ibadah. Ya, jadi sejak awal kita menikah, kita harus berdoa bersama-sama, beribadah bersama-sama, melayani bersama-sama. Dari saya menikah sampai anak saya besar, saya tidak berabsen untuk ibadah kebaktian keluarga, untuk ibadah kaum wanita. Waktu saya muda, saya tidak pernah absen untuk ibadah kaum muda. Saya tidak tahu, awalnya saya tidak tahu bahwa pengertiannya itu adalah kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah, karena saya tidak diajarkan. Dari saya muda sampai saya menikah, saya tidak pernah diperingatkan oleh hamba Tuhan untuk kamu jangan pernah sekali-sekali menjauhkan diri dari ibadah. Itu tidak ada yang ajar, tidak ada pemuritan, tidak ada pengajaran, tidak ada hamba Tuhan yang menegur kami, saudara. Tapi saya cinta ibadah, ya. Dan setelah sekian lama, sekarang baru saya mengerti, ya. Baru saya mengerti, karena belakangan ini seringkali hamba Tuhan menyampaikan khotbah. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau kita sudah menjauhkan diri dari ibadah, dari komsel, berarti kita sudah menggunakan hidup kita hanya untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Kristus lagi yang sudah mati dan berkorban. Berarti kita menabur dalam daging. Jika kita menabur dalam daging, maka kita akan menuai dalam daging. Kalau kita loyal kepada Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, sekalipun menderita banyak pengorbanan, tetapi hati kita merasa bahagia. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Banyak orang mau keluarganya diberkati, suami istri diberkati, umur panjang, hidup baik, tapi tidak mau melakukan ulangan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Takutlah akan Tuhan dan kasihilah Tuhan seumur hidupmu, engkau dan anak dan cucu. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya dengan mulut, dengan air mata, setiap minggu ke gereja. Itu bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mentaati perintah Tuhan,
mentaati perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Prinsip kerajaan surga itu adalah kita memberi dan berkorban. Bukankah firman Tuhan katakan sebelum dibaptis apa yang kita lakukan? Bertobat. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini sebelum dibaptis saja. Bible study dari Alkitab sendiri yang kita baca. Yohanes ajar kepada umat Israel yang mau dibaptis. Dia katakan apa? Itu kan prinsip kerajaan surga. Bible study yang bisa saudara dan saya baca. Jika engkau punya 2 helai baju, beri kepada yang lain. Jika engkau punya makanan, beri kepada yang lain. Untuk punya 2 helai baju saja, di situ disuruh kita memberi kepada orang lain. Berarti prinsip Bible study dari Alkitab sebelum dibaptis itu adalah memberi. Kemudian kalau engkau karyawan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kalau kita punya banyak, Tuhan tuntut kita memberi banyak. Kalau kita punya sedikit, Tuhan tidak menuntut kita banyak. Tuhan hanya tuntut kita sedikit. Jadi, selagi semua berkat itu, kalau kita tidak gunakan dengan kasih dan takut akan Tuhan, kalau kita tidak gunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, untuk misi, untuk penginjilan, untuk pelayanan, untuk membangun rumah Tuhan, maka pasti kita akan gunakan berkat itu untuk menanam properti kita, membangun properti kita, memperkaya, memperbanyak properti kita, sehingga yang dimuliakan bukan Tuhan Yesus tetapi diri kita. Sehingga orang melihat kita orang yang diberkati Tuhan. Kemudian kita tidak taat kepada perburuhan, kita tidak menabur benih, kita gunakan untuk kepentingan. Kenapa? Karena istri tidak mengajar suaminya. Kenapa? Karena suami tidak mengajar istrinya. Kenapa? Karena orang tua tidak mengajar anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Sangat disayangkan, ya. Jadi dengan uang, dengan berkat, rumah tangga hancur. Istri tidak mau mengampuni suami. Suami mau kembali kepada istri, istri tidak mau. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangun hidup kita di atas prinsip kerajaan surga. Ada juga kisah seorang ibu pendeta ketika dia menikah dengan baik, dan kemudian di tengah perjalanan ibu pendeta ini mengalami kecelakaan. Saudara yang kekasih Tuhan, sehingga tubuh fisiknya menjadi cacat. Dan ibu pendeta ini sibuk berobat ke sana sini, sibuk berobat mencari kesembuhan ke sana sini karena tulangnya patah, sehingga sering meninggalkan suaminya. Suaminya adalah seorang pendeta, dan akhirnya suaminya yang saya lihat sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, selalu memimpin menjadi WL di persekutuan. Tidak lama saya dengar suaminya sudah lari meninggalkan gereja dan istrinya menikah dengan perempuan seberang 2 kali, masuk Islam. Dia tinggalkan gerejanya, dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan pelayannya, dia tinggalkan jemaatnya hanya untuk seorang pelakor. Dan akhirnya tinggallah istrinya seorang diri dalam keadaan sakit-sakitan. Dia tidak bisa melanjutkan pelayanan dan dia serahkan kepada orang. Dan perempuan ibu pendeta ini pun menjadi ibu pendeta yang luka batin, kecewa, sedih dan marah. Dan akhirnya sakit-sakitan. Ya, tidak lama kemudian sebelum kematiannya, akhirnya tidak ada yang merawat dia. Dia ditampung oleh panti asuhan. Untunglah ada panti asuhan yang dipimpin oleh seorang ibu gembala yang berbaik hati, mau menolong dia dan mau merawat dia sampai dia sembuh. Kemudian dia melayani Tuhan kembali. Tidak lama kemudian dia mati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini sungguh sangat singkat. Pergunakanlah waktu yang ada. Janganlah menjauhkan diri dari ibadah. Banyak orang tidak bisa ibadah karena mereka sakit, terbaring di ruang ICU, karena mereka memiliki begitu banyak penderitaan. Ya, kenapa tidak kita yang sehat-sehat, tubuh kita sehat,
suami kita sehat, anak-anak kita sehat, kita tidak sakit, kita punya uang, kita punya harta, kita punya kendaraan, kita punya aplikasi untuk memesan Gojek, Grab, Maxim. Kenapa kita tidak pergunakan waktu dan kesempatan untuk beribadah, untuk mengasihi dan mencintai Tuhan, untuk diajar dan belajar supaya kita bisa mengajar seperti Ibu Timotius. Dia mengajar anaknya, pasti karena dia juga belajar. Bagaimana dia bisa mengajar anaknya kalau dia juga sebagai ibu tidak mengajar? Kenapa dia bisa mengajar anaknya? Kenapa Ibu Timotius bisa mengajar anaknya dan mewariskan iman? Karena mamanya juga, Ibu Lois juga mengajar Yunika. Opung gurunya Timotius itu mengajar anaknya perempuan yang bernama Yunika, alright? Mengajar firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman. Karena Rasul Paulus katakan, iman yang diwarisi oleh engkau Timotius dari ibumu dan nenekmu. Berarti Ibu Lois ini adalah ibu yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan dia taat kepada firman Ulangan 6 untuk dia mengajar anak-anaknya untuk takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Ibu Yunika juga mengasihi Tuhan dan takut Tuhan. Dan dia juga menjadi seorang ibu yang sudah mengajar Timotius dari kecil. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 1 mengatakan, Timotius, anak rohaniku yang sah di dalam iman. Ya, sehingga Timotius ini seorang anak menjadi anak yang berguna bagi Tuhan, berguna bagi kerajaan surga, berguna bagi gereja, berguna bagi hamba Tuhan di dalam pelayanan jemaat yang ada. Kenapa menjadi berguna? Karena dia melayani. Dia menjadi anak rohani Rasul Paulus. Jadi dia berguna bagi kerajaan surga. Anak itu menjadi berguna bagi hamba Tuhan Rasul Paulus, bagi kerajaan surga, bagi gereja, karena dia bisa melayani, mengajar, memuridkan jemaat yang ada, yang dipercayakan Tuhan, dan juga pelayanan yang dipercayakan oleh Bapak rohaninya. Ada 2 perempuan yang berjasa di dalam kehidupan Timotius, yaitu Lois dan Yunika. Berarti mereka ini, 2 perempuan ini mempraktekkan firman Tuhan Ulangan 6 untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Karena dikatakan Timotius itu mewarisi iman dari nenek dan ibunya. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan si penggosip itu orang beriman. Alkitab tidak pernah mengatakan orang yang tidak suka ibadah itu orang beriman. Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab mengatakan orang yang beriman itu adalah orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, orang yang memberi yang terbaik kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Itu orang beriman. Karena Ibrani mengatakan orang beriman itu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani mengatakan orang beriman itu adalah Habel. Hatinya, hartanya, seluruh kehidupannya dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Itu Habel, Henok, Nuh, Ayub. Itu orang beriman. Jadi Rasul Paulus katakan kepada Timotius, engkau mendapatkan warisan iman dari ibumu dan nenekmu. Berarti ibu Timotius dan nenek Timotius adalah orang-orang beriman. Kategori orang beriman adalah orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan mencari. Lukas 8 mengatakan perempuan-perempuan yang dicatat Tuhan di Alkitab adalah perempuan-perempuan yang menjadi murid Yesus, yang mensponsori pelayanan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Yesus waktu dia menjalankan misinya ke kota-kota, ke rumah-rumah, bahkan mengutus muridnya untuk ke rumah-rumah. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan, pemberitaan Injil Kerajaan Surga, misi, mendoakan, menyembuhkan, dan memberkati. Inilah semua kegiatan-kegiatan yang berguna bagi Kerajaan Surga. Di dalamnya ada perempuan-perempuan yang terlibat. Biarlah saudara dan saya benar-benar minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita benar-benar mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan dan menyimpan hikmat yang daripada Tuhan dan melakukan pola hidup, cara hidup sesuai hikmat yang daripada Tuhan. Karena Yakobus katakan hikmat itu
satu ada dari Tuhan, satu. Yang kedua, hikmat itu dari setan-setan. Yang ketiga, hikmat dari hawa nafsu. Hanya ada 3 hikmat, ibu-ibu. Hanya ada 3 hikmat, bapak-bapak, saudara. Satu, hikmat dari surga, hikmat dari Tuhan. Yang kedua, hikmat dari dunia ini, hikmat dari dunia ini, dari setan-setan, dan hikmat dari hawa nafsu diri sendiri. Kalau hikmat dari Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik. Ada seorang artis bang yang saya lihat di WA tadi, WA grup Manado, namanya Angel Chow. Seorang wanita yang sangat cantik, masih muda, punya suami yang tampan, punya perusahaan properti yang sangat kaya raya, berhasil dalam bisnis. Kalau sebagai ibu muda saja dia sudah berhasil dalam bisnis. Seorang perempuan yang sangat cantik, ya. Kalau sebagai perempuan ibu muda saja dia mempunyai suami dan keluarga, itu dia sudah kaya raya, berhasil dalam bisnisnya, bisnis entertainment, dan punya, bahkan ada fotonya dengan Presiden Joe Biden, ya, dengan keluarganya, foto-fotonya waktu di share. Kemudian dia mengadakan pesta dan dia mengundang kerabat-kerabatnya, orang-orang ternama, karena dia orang yang terkenal dan ternama, kaya raya, bahagia dalam rumah tangga, berhasil dalam bisnis properti, sangat cantik, suami yang sangat tampan. Wah, hidupnya sungguh sempurna di mata dunia. Saudara bisa pilih-pilih. Dia dapat hikmat dari dunia, dari setan-setan, dari hawa nafsu, atau dari Tuhan. Dia melakukan hikmat yang dari surga, atau hikmat dari setan-setan, atau hikmat dari dunia, atau hikmat dari hawa nafsu dirinya sendiri. Dan kegiatan yang dia lakukan adalah kegiatan duniawi, mungkin pesta, acara ini, acara itu, dan seluruh tamu-tamu dipastikan boleh tidur di apartemen yang mewah, di hotelnya yang mewah. Dia sangat baik, dia sangat sopan, dia sangat ramah, dia melayani teman-temannya makanan yang terbaik, tempat tinggal yang dia berikan yang terbaik, apartemen yang terbaik, mungkin hotel yang terbaik, di mana seluruh keluarganya atau teman-temannya boleh tinggal di apartemen dan hotel itu. Setelah selesai makan malam yang enak, dan kemudian dia pastikan semuanya bisa beristirahat dengan baik. Sungguh sangat baik kan, bukan? Dia sungguh-sungguh totalitas melayani keluarganya, melayani kerabat-kerabatnya, melayani orang-orang yang dia kasih, orang-orang yang dia undang, kolega-kolega bisnisnya. Dia sangat baik menyenangkan manusia. Inilah pekerjaan-pekerjaan dunia, menyenangkan diri sendiri dan menyenangkan manusia-manusia yang ada, bukan melayani Tuhan. Dia melayani manusia dengan total, tapi tidak melayani Tuhan. Pada saat malam setelah selesai pesta itu, dia naik mobil. Kemudian mungkin mobilnya canggih ya bang, dia salah pencet tombol. Aturan tombolnya itu maju, ternyata dia memencet tombol yang atret, sehingga dia tercebur ke dalam sungai atau laut. Ketika dia ada di dalam mobil mewahnya itu, dia masih sempat bisa menelpon keluarganya atau teman-temannya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah terjebak di dalam mobil, mobilnya masuk ke dalam air. Dan kemudian seluruh teman-temannya atau keluarganya datang ke tempat dia tenggelam dan mencari dia, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menolong dia, menyelamatkan dia. Dan akhirnya dia MATI, ya, narasumber bicara di sore ini adalah pasti beberapa menit di dalam mobil, ketika dia mungkin tidak bisa lagi bernapas dan tidak ada orang yang bisa menolong mengeluarkan dia, pasti dia mengatakan, mengapa semuanya berakhir seperti ini? Apa yang sudah kubangun selama ini, mengapa aku harus mengalami seperti ini? Dan di dalam beberapa detik ke depan, beberapa menit kemudian, mungkin ketika nafasnya sudah tinggal satu-satu, baru dia tahu dia hanya seorang diri, tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, bahkan seluruh keluarga dan teman-temannya sudah datang ke situ untuk menolong dia, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong dia.
Dan kedapatan waktu polisi menemukan dia sudah dalam keadaan MATI. Saya ingat firman Tuhan yang ada di Lukas 12 mengatakan, hai kau orang bodoh. Tuhan katakan, hai engkau orang bodoh. Untuk siapakah semuanya itu yang kau kumpulkan? Untuk apakah semuanya itu yang kau kumpulkan? Demikianlah akan terjadi kepada seorang jika dia didapati tidak kaya di hadapan Tuhan. Hai engkau orang bodoh, untuk siapakah semua hartamu itu? Demikianlah, apa gunanya kau memiliki harta sisi dunia, tapi kau kehilangan nyawamu, kehilangan keselamatanmu, karena kau tidak cinta Yesus, tidak melayani Yesus, tidak cinta Yesus, tidak cinta gereja, tidak cinta ibadah, tidak cinta melayani, menjauhkan diri dari ibadah, anggap sepi. Untuk apa? Setelah detik-detik nafas terakhir, baru dia tahu dia hanya seorang diri. Dari cerita ini saya mengerti, jika kita tidak mempersembahkan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita, ilmu kita, pendidikan kita, berkat kita, kesempatan nafas hidup, jika kita tidak gunakan untuk mengasihi Yesus, untuk melayani Yesus, untuk bersahabat dengan Yesus, artinya bersahabat dengan Yesus, kita melakukan seperti yang Yesus perintahkan, kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu artinya kita memiliki seorang sahabat namanya Yesus. Maka dialah yang akan menyertai perjalanan kita di bumi ini, perjalanan kita di alam roh, perjalanan kita ketika menghadapi maut, perjalanan kita ketika masuk alam maut. Berarti ya kalau orang tidak taat mengasihi Tuhan, pasti dia akan berakhir di dalam nyala api seperti orang kaya Lukas 16. Dia dibakar, disisa dalam nyala api, dan dia juga melihat seluruh keluarganya sudah ada di dalam nyala api bersama-sama dengan dia. Hanya saja keluarganya masih hidup di muka bumi, tapi dia sendiri sudah mati dan sudah terbakar, tersisa dalam nyala api ini. Sehingga dia memohon kepada Bapak Abraham untuk memberikan setetes air. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan teteskan di atas lidahku. Kata Bapak Abraham, ketika engkau hidup, engkau sudah menikmati semua yang baik, sedangkan Lazarus semua yang buruk. Maka sekarang Lazarus mendapatkan tempat yang terbaik, dan engkau mendapatkan tempat yang sudah ditetapkan kepadamu. Dan cerita Bible yang kita baca, yang kita dengar, ya, pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat. Kalau firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 25, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang rendah hati, Tuhan akan menunjukkan kepada orang tersebut jalan yang harus dia pilih, gaya hidup yang harus dia lakukan. Jika seseorang itu memiliki hormat kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kepada dia jalan yang harus dia pilih. Jalan yang sempit itu, berapapun harganya, engkau harus taat dan setia. Karena ketika seseorang tidak melayani Yesus, dan semua yang ada tidak digunakan untuk kepentingan Yesus, kerajaannya, gerejanya, hambanya, pelayanannya, misinya, pemuritannya, penginjilannya, maka orang itu akan menggunakan untuk kerajaannya sendiri. Tapi saya percaya orang-orang di muka bumi yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, yang rendah hati, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Jadi perempuan tadi itu, dia mendapatkan hikmat dari dunia. Dia mendapatkan hikmat dari dunia, bukan dari Tuhan. Dia melayani dunia, dia bukan melayani Tuhan Yesus. Siapapun kita manusia di bumi ini yang tidak melayani Yesus, yang tidak menjadi murid Yesus, yang tidak mengasihi Yesus, yang tidak memiliki iman, cinta, kasih, dan perbuatan untuk Tuhan Yesus, dia tidak akan dikenal. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia akan dikenal. Seberapa banyak besar kekuasaannya ketika dia sendiri di situ. Apakah Yesus mau menolong dia? Apakah Yesus yang punya langit dan bumi dan punya segala kuasa di bumi dan di surga mau menolong dia? Tidak. Karena dia tidak mempergunakan kesempatan hidup untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menjunjung tinggi Tuhan, menyembah Tuhan, melaksanakan amanat agung. Hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, tetapi menyenangkan keluarga, manusia, kerabat, kolega.
Diberkatilah saudara, mungkin sekalipun saudara bukan siapa-siapa, tapi saudara cinta Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan, saudara takut akan Tuhan. Saudara cinta Yesus, saudara cinta gerejanya, saudara cinta tubuh Kristus, saudara cinta jiwa-jiwa di mana komunitas engkau berada. Kau bapakmu, kau ibumu, kau muda, kau remaja, dan kau melayani jiwa-jiwa itu, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja. Engkau memberitakan firman, engkau mengajar seperti Ibu Timotius mengajar anaknya. Engkaulah perempuan-perempuan yang berguna bagi anakmu, berguna bagi kerajaan surga, berguna bagi dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengatakan di dalam 1 Timotius, berdoalah, naikkan ucapan permohonan doa, ucapan syukur dan doa syafaat, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara adalah orang yang paling berjasa di muka bumi. Kalau saudara tahu keluargamu tidak bertobat, saudara suruh mereka bertobat. Kalau keluargamu tidak mau beribadah, saudara suruh dia beribadah. Kalau keluargamu tidak loyal cinta Tuhan, saudara tegur dia. Berarti saudara orang yang paling berguna. Menegur seseorang supaya bertobat, mempersiapkan diri selama hidup. Selama hidup mempersiapkan diri untuk mengasihi Tuhan. Kalau saudara mau mengajar dan memperingati orang itu, saudara orang yang paling berguna. Jadi orang yang paling berguna di dalam hidup kita adalah orang yang paling berguna di dalam hidup kita adalah hamba Tuhan. Orang yang paling berguna dalam hidup saya adalah hamba Tuhan yang mengajar, memberitakan firman, yang melayani, yang menyampaikan kesaksian surga neraka, kesaksian pengalaman hidup, mengajar, melayani, memuridkan dengan setia, guru-guru saya, mentor-mentor saya. Mereka benar-benar mengabdi kepada Tuhan dan setia dari mereka muda sampai tua. Dari saya kecil sampai saya besar, sampai hari mereka tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan dan mengajar, menegur, ya, melalui firman yang mereka ajarkan. Firman itu mengajar, menegur yang salah, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Bahkan benar-benar menegur di depan umum. Tegurlah mereka di muka umum supaya mereka takut Tuhan. Ya, itulah orang-orang yang paling berjasa. Ya kan? Itulah orang yang paling berjasa, itu adalah hamba Tuhan yang mau memberitakan firman dengan benar, tidak kompromi, bukan untuk menyenangkan telinga kita, tetapi menyenangkan telinga Tuhan, agar setiap jiwa itu bertobat. Seorang hamba Tuhan mengatakan, jangan sombong, engkau debu, engkau telanjang, engkau lahir dalam keadaan telanjang, engkau tidak punya apa-apa, engkau hanya debu, tanpa Yesus engkau debu, engkau lahir dalam keadaan telanjang, semuanya daripada Tuhan. Mungkin kalau kita dengar cukup satu kali saja kita dengar khotbah itu, kita harus sadar kita ini lahir telanjang, kita ini debu tanah, makanan ular, makanan setan. Kalau nggak punya Yesus, nggak dekat sama Yesus, kalau nggak kejar Yesus, nggak kejar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tidak akan ada peace, love, and joy. Tidak akan ada peace, love, and joy. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan, bukan seperti tadi. Ya, mungkin ketika satu orang pun tidak bisa menolong dia, mungkin saat itu dia baru mau berseru-seru, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan Yesus kah, Tuhan yang orang Kristen kah, atau Tuhan yang pernah saya dengar dari cerita-cerita di YouTube, TikTok yang selalu saya dengar, tapi saya abaikan di pelayanan online, onsite saya tidak dengar. Sekarang saya butuh Engkau, sudah terlambat. Kesempatan tidak akan terulang kembali. Berbahagialah saudara yang tidak pernah menjauhkan diri dari ibadah. Engkau sudah menabung firman Tuhan, kekuatan. Apapun yang terjadi di dalam rumah tanggamu, keluargamu, jangan katakan aku sudah setia ibadah, setia berdoa, setia melayani, tetapi rumah tanggaku begini. Tidak, saudara. Saudara hanya perlu berdamai dari masa kecil. Saudara hanya perlu berdamai, dan saudara hanya perlu minta ampun, dan saudara hanya perlu declare sesuai dengan apa yang kau inginkan terjadi di dalam keluargamu, untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, sehat-sehat, panjang umur. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Kasih Tuhan dengan perbuatan. Yesus mengasihi kita dengan perbuatan. Kita juga harus mengasihi Yesus dengan perbuatan. Engkau menjadi saksi. Engkau menjadi saksi. Karena zaman sekarang online. Ketika ada ibadah atau tidak ibadah, engkau menjadi saksi dunia tidak taat kepada firman, saksi surga tidak taat kepada firman.
Tetapi kalau ada jadwal ibadah saudara aktif, online, onsite, saudara sudah menjadi saksi bagi surga, bagi dunia, bahwa saudara orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Saudara menjadi saksi Yesus di surga maupun di bumi. Tetaplah taat dan setia, karena jerih payahmu di dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Setiap orang yang sudah berbuat baik kepada saya, memberi air putih saja, saya harus berterima kasih dan saya berhutang budi. Ya, saya tidak berhutang lagi kalau saudara binasa, karena saudara sudah diberitakan firman Tuhan. Tinggal saudara mau taat atau tidak. Yang seperti tadi, atau seperti orang kaya yang diberkati Tuhan Lukas 16, pasti dia juga sudah diberitakan berkali-kali, tetapi dia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Saudara yang diserang Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan, aku adalah orang yang berhutang bagi orang-orang sebangsanya maupun orang-orang bukan sebangsanya. Itu sebabnya dia terus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Dia terus memberitakan keselamatan, dia terus memberitakan pertobatan, dan dia terus menegur anak-anak rohaninya supaya tetap taat dan setia melayani Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tidak mau berhutang kepada siapapun. Kepada bangsa-bangsa dia memberitakan Injil. Kepada umat Israel dia juga memberitakan Injil, Rasul Paulus. Kepada anak-anak rohaninya dia juga tetap memberitakan Injil. Dia tetap mengajar dan dia tetap melayani. Dan dia juga tetap menginjili dirinya sendiri. Dia tetap menjaga dirinya sendiri, agar katanya, jangan sampai setelah aku melayani orang lain, aku sendiri ditolak jika aku tidak menjaga diriku sendiri. Inilah prinsip rohani yang dilakukan oleh Paulus untuk dirinya sendiri, untuk bangsanya, untuk bangsa-bangsa asing, untuk gerejanya, untuk anak-anak rohaninya, untuk jemaat Tuhan. Dia melakukan yang sama semuanya sesuai dengan perintah Tuhan, karena dia dipanggil untuk menjadi rasul, pengajar, dan hamba Tuhan yang taat dan setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian Engkau. Haleluya. Thank you Lord Jesus Christ. Holy Spirit, guide and lead us. Berkati setiap perempuan-perempuan yang punya tanah hati yang baik di muka bumi, yang masih taat dan setia di gereja lokal mereka masing-masing, agar mereka tetap setia mendengar baik-baik perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Siapapun yang mendengar, merespon, dan melakukan, dan setia dan tetap setia, bahkan kembali untuk setia kepada cintanya yang mula-mula kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan setiap orang yang mendengar dan melakukan dengan setia harta kesayangan Tuhan di muka bumi ini. Thank you Lord Jesus. Kami mau melakukannya seperti Engkau Yesus taat dan setia melakukan demi keselamatan kami. Semuanya dikerjakan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kucintakan namamu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagiku terbangun sampai ku kembali, kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau menebusku Kami bersyukur, terima kasih kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya kepada Engkau. Tuhan memberkati ibadah online onsite ini, Women Fellowship Blessing Church Batam, setiap
jemaat-Mu yang taat dan setia. Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan kasih setia yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah bersama-sama kami ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati yang sakit. Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan Yesus kuatkan, yang bimbang Tuhan Yesus teguhkan, tetap setia mengasihi dan mencintai, karena kesempatan hidup kami di muka bumi ini hanya sekali, dan kami mau mempergunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk beribadah, untuk setia melayani Tuhan, untuk setia melakukan perintah Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless.